Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak sudah presensi semua? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat mudah diingat dan berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah, tapi untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ibu contohkan untuk tepuk semangatnya, setelah itu nanti kalian menirukan. Tepuk semangat. Semangat. Semangat lagi. Semangat. Semangat. Sudah bisa ya? Yuk kita bareng-bareng tepuk semangat. Diaktifkan mikrofonnya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat lagi. Semangat. Semangat. Udah semangat kan anak-anak? Nah, selanjutnya kita mendengarkan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa sebagai bentuk cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dan subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengetahuan baru yang terdapat pada teks dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang bentuk, bahan pembuat,
dan keunikan dari rumah adat daerah mereka dengan tepat. Anak-anak, ada yang masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang tari yang ada di Indonesia. Ada yang masih ingat tidak apa saja contoh tari yang ada di Indonesia? Betul, ada tari Saman dari Bali, ada tari Gambyong dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita simak terlebih dahulu video tentang teks rumah adat suku Manggarai beserta informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Anak-anak bisa disimak ya. Adik-adik, kita akan belajar mengenai rumah adat suku Manggarai. Nah, suku bangsa Manggarai itu tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo ini terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Nah, saat ini Wairebo ini menjadi tujuan wisata loh. Di Wairebo ini terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya adalah rumah adat Gendang yang biasa disebut dengan Baruniang. Rumah gendang ini berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter adik-adik. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Nah, setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali adik-adik. Kok bisa kuat ya adik-adik ya? Nah, ternyata tinggi sekali loh salah satu rumah adat di Manggarai ini. Baruniang itu terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang ini memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut ini. Tingkat yang pertama itu disebut dengan lutur. Nah, ruangan ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpulnya para keluarga. Berikutnya tingkat kedua itu berupa loteng dan disebut dengan lobo. Itu berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang sehari-hari. Tingkat ketiga itu disebut dengan lentar. Nah, tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat yang keempat itu disebut dengan lemperae. Ini disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan adik-adik. Dan tingkat kelima disebut dengan hekangkode untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Nah, ini tadi ya rumah adat Baruniang dari suku Manggarai. Ada 5 tingkat dan masing-masing tingkatannya itu punya sebutan yang berbeda dan kegunaan yang berbeda juga. Unik sekali kan adik-adik? Adik-adik, berdasarkan teks rumah adat suku Manggarai tadi, kita akan menuliskan dan menginformasikan informasi yang baru yang kamu dapatkan dari bacaan tadi. Nah, mungkin di sini informasi penting yang kalian dapatkan dari bacaan tadi adalah pertama bahwa suku bangsa Manggarai itu tinggal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lalu di sana ada Kampung Wairebo yang memiliki 7 rumah adat Manggarai. Informasi yang ketiga yang kita dapat, rumah adat Gendang biasa disebut dengan Baruniang. Rumah gendang ini berbentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter, berdinding kayu dan bambu dan beratap ijuk. Nah, Baruniang ini juga memiliki 5 lantai ya dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, dari teks bacaan suku Manggarai tadi sudah kita ketahui ya apa nama rumah adat yang ada di suku Manggarai, yaitu rumah gendang atau rumah Baruniang. Nah, sekarang kita cari tahu rumah adat yang ada di daerah kita, yaitu Jawa Tengah. Nah, nama rumah adat yang ada di Jawa Tengah adalah rumah Joglo. Rumah adat Joglo ini berbentuk bujur sangkar dengan 4 pokok tiang yang di tengahnya disebut dengan soko guru.
Penopang tiang itu merupakan belandar bersusun yang dikenal dengan nama tumpang sari. Bagian atap berbentuk tajuk seperti atap piramida yang mengacu pada format gunung. Kemudian bahan pembuat dari rumah joglo ini biasanya dibuat dari kayu. Keunikan dari rumah joglo ini apa sih? Nah, yang pertama memiliki 4 pokok tiang di tengahnya yang disebut dengan saka guru. Kemudian yang kedua memiliki atap berbentuk tajuk seperti atap piramida yang mengacu pada format gunung. Itu tadi tentang rumah adat yang ada di daerah kita, yaitu Jawa Tengah. Selain rumah adat yang ada di Jawa Tengah, ternyata ada lagi 33 provinsi yang memiliki rumah adat yang berbeda juga. Kira-kira apa saja ya anak-anak? Kita simak teks bacaan tentang keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Silahkan untuk disimak. Kita akan belajar tentang keragaman rumah adat di seluruh Indonesia. Wow, pasti keren nih adik-adik rumah adat di masing-masing daerah. Nah, keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat itu mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Nah, sekarang kita akan belajar keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut ini. Sekarang adik-adik, dari Nanggro Aceh Darussalam, rumah adatnya namanya adalah Krong Bade. Lalu dari Sumatera Utara ada rumah bolon, nih ya, bentuknya seperti ini rumah bolon. Lalu dari Provinsi Sumatera Barat ada rumah gadang adik-adik. Ini adalah contoh rumah gadang. Lalu dari Riau ya, rumah adatnya namanya Melayu Selaso Jatuh Kembar. Bisa juga rumah Melayu atap belah bubung, rumah Melayu atap lipat kajang, dan rumah Melayu atap lontik. Jadi di sini ada beberapa macam rumah adat dari Riau Pekanbaru. Berikutnya ada Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau ini nama rumah adatnya adalah Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar atau Rumah Melayu Atap Limas Potong. Dari Jambi. Nah, di Jambi ini rumah adatnya adalah rumah panggung. Jadi seperti panggung begitu adik-adik ya. Naik ke atas ada tingkatnya begitu. Lalu ada di Provinsi Bengkulu itu rumah rakyat adik-adik ya, atau rumah Bubungan 5. Itu dari Bengkulu. Unik-unik sekali ya adik-adik ya, rumah adat yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Di Sumatera Selatan itu ada rumah Limas. Di Bangka Belitung itu sama dengan Sumatera Selatan, ada rumah Limas dan rumah Rakit. Berikutnya adik-adik, di sini ada Provinsi Lampung. Lampung itu nama rumah adatnya adalah Nuwou Sesat ya. Lalu Jawa Barat itu ada Keraton Kasepuhan Cirebon. Itu untuk Jawa Barat. Banten sendiri rumah adatnya adalah rumah Baduy. Lalu Jakarta itu ada rumah Kebaya. Jawa Tengah ada Padepokan Jawa Tengah atau juga rumah joglo nih adik-adik. Yogyakarta juga begitu, Bangsal Kencono dan rumah joglo juga. Lalu di Jawa Timur itu ada rumah Situbondo atau bisa juga rumah joglo di sana. Di Kalimantan Barat ada Istana Kesultanan Pontianak atau rumah panjang, bisa juga disebut begitu karena rumahnya ini bentuknya panjang adik-adik di Kalimantan Barat. Berikutnya ada Kalimantan Tengah, itu namanya adalah rumah Betang ya. Lalu di Kalimantan Utara itu ada rumah Bolai Tidung atau rumah Baloi Tidung. Berikutnya di Kalimantan Timur ada rumah Lamin. Di Kalimantan Selatan ada rumah Banjar Bumbungan Tinggi. Berikutnya ada di Bali ini rumah adatnya adalah Gapura Candi Bentar. Sedangkan untuk di Sulawesi Utara itu ada rumah pewaris atau rumah Laikas ya, itu Sulawesi Utara. Berikutnya adik-adik di Gorontalo itu ada rumah
Dulop Hupa atau rumah pewaris juga. Dan di Sulawesi Tengah ada rumah Tambi ya, seperti ini bentuknya hampir sama dengan rumah dari Gorontalo. Rumah yang ada di Sulawesi Tengah itu tidak hanya rumah Tambi, tetapi ada Sauraja atau rumah raja atau rumah besar juga. Provinsi berikutnya adik-adik ada Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat ini rumah adatnya adalah rumah adat Mandar. Di Sulawesi Selatan ada rumah Tongkonan ya, Tongkonan seperti ini. Lalu di Provinsi Sulawesi Tenggara nama rumah adatnya adalah Rumah Istana Buton. Di Nusa Tenggara Barat itu Rumah Istana Sultan Sumbawa atau Rumah Dalam Loka Samawa. Berikutnya ada Nusa Tenggara Timur. Rumah adatnya bernama Rumah Musalaki atau Sao Ata Musalaki Tanah. Nah, itu nama dari rumah adat Nusa Tenggara Timur. Berikutnya ada Maluku. Nah, rumah adat Maluku itu namanya Rumah Adat Bayi Leo. Di Maluku Utara itu sama adik-adik, rumah adatnya adalah Rumah Adat Bali Leo. Lalu di Papua itu ada rumah adat namanya Rumah Adat Honai. Dan yang terakhir itu di Papua Barat itu rumah adatnya sama dengan yang ada di Papua, yaitu Rumah Honai. Wah, kaya sekali ya Indonesia akan budaya, terutama di sini yang kita pelajari adalah tentang rumah adat. Bentuknya pun unik-unik dan bagus-bagus ya adik-adik. Nah, anak-anak, tadi ada 34 provinsi dengan rumah adat yang berbeda-beda. Nah, Ibu mau ngasih tahu ke kalian supaya kalian lebih mudah menghafal rumah-rumah adat tersebut dengan lagu. Yuk kita tonton terlebih dahulu ya. Semua, mari belajar bersama. Sebutkan nama-nama rumah adat di Indonesia. Dari Aceh, rumah Krong Bade. Dari Papua, rumah adat Honai, rumah Panggung. Provinsi Jambi, Balai Mantan. Asalnya Bali, Provinsi Banten, rumah adat Baduy. Kalau NTT, rumah Musalaki, Jawa Tengah. Namanya Joglo, Dulop Hupa, asalnya Gorontalo. Sumatera Barat, itu rumah Gadang, Kalau Kalbar, rumah adat Panjang. Dari Kalsel, rumah adat Banjar, rumah Mandar. Asalnya Sumbar, dari Maluku, rumah Bayi Leo, rumah Lantik. Provinsi Riau, itu semua nama rumah adat di Indonesia. Tadi kalian sudah tahu 34 provinsi dengan nama rumah adatnya masing-masing. Sekarang Ibu mau kalian bekerja kelompok dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Kalian bisa sambil buka buku tematik halaman 67 sampai 68. Nah, itu kan ada 5 rumah adat. Nah, tadi sudah ada 5 kelompok ya, masing-masing sudah Ibu bagi tadi. Mendapatkan rumah adat apa saja, kalian bisa sebutkan itu rumah adat asal dari provinsi mana, kemudian juga disebutkan keunikan dari rumah adat tersebut. Ibu beri waktu 15 menit, silakan kalian masuk ke breakout Zoom yang sudah Ibu sediakan. Silakan. Sudah diskusi semuanya ya anak-anak?
Silakan dari perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya tadi. Untuk gambar pertama, silakan untuk kelompok pertama. Betul, gambar pertama ini adalah rumah adat dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk keunikan dari rumah adat ini, yaitu pembuatan rumah hanya berbahan kayu dan tidak menggunakan paku. Gambar kedua, silakan untuk kelompok 2. Betul, gambar nomor 2 adalah gambar rumah adat Sulawesi Tengah dengan keunikan berbentuk panggung dengan atap yang tinggi berbentuk prisma segitiga. Di bagian atas rumah terdapat ukiran kepala kerbau. Gambar nomor 3, silakan kelompok 3. Ya, betul. Gambar nomor 3 adalah rumah adat Provinsi Papua dan Papua Barat. Keunikan dari rumah adat ini adalah atap terbuat dari jerami atau ilalang yang bentuk rumah menyerupai jamur. Kemudian gambar nomor 4, silahkan kelompok 4. Ya, gambar nomor 4 adalah gambar rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikannya, bagian atap rumah berbentuk melengkung, mirip perahu dengan dinding dihiasi ukiran khas Toraja. Gambar nomor 5, silahkan kelompok 5. Ya, gambar nomor 5 adalah gambar rumah adat Provinsi Kalimantan Timur. Keunikan dari rumah adat ini memiliki ukuran yang besar yang bisa dihuni oleh 25-30 keluarga. Memiliki panjang sekitar 300 meter, sambung menyambung dengan lebar kurang lebih 15 meter dan tinggi 3 meter. Nah, terima kasih untuk 5 kelompok tadi yang sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Yuk kita tepuk salut bareng-bareng. Aktifin mikrofon sama on cam. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang masih ingat tidak? Ya, betul, informasi penting dari teks bacaan suku Manggarai. Informasi penting yang pertama, tadi ada apa? Ya, suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kemudian informasi penting yang kedua, ya, Kampung Wairebo memiliki 7 rumah adat Manggarai. Informasi penting yang ketiga, rumah adat Gendang biasa disebut dengan Barung Niang. Dan informasi yang keempat, rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter, berdinding kayu atau bambu dan beratap ijuk. Kemudian tadi kita belajar apa lagi anak-anak? Ya, rumah adat yang ada di daerah kita. Tadi ada rumah apa? Rumah joglo. Berarti rumah adat joglo itu berasal dari mana? Dari Jawa Tengah. Nah, setelah itu tadi rumah adat joglo itu berbentuk apa ya anak-anak? Ya, rumah adat joglo berbentuk bujur sangkar dengan 4 pokok tiang di tengahnya yang disebut dengan saka guru. Kemudian bentuk yang lain, ternyata rumah adat joglo ini berbentuk tajung seperti atap piramida yang mengacu pada format gunung. Terus tadi lalu tadi bahan pembuat dari rumah adat joglo ini biasanya apa? Ya, biasanya menggunakan kayu. Kemudian keunikan dari rumah adat joglo ini apa tadi? Ya, memiliki 4 pokok tiang di tengahnya yang disebut dengan saka guru. Kemudian memiliki atap berbentuk tajuk seperti piramida yang mengacu pada format gunung tadi. Nah, tadi kita sudah
berdiskusi tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Tadi ada 5 rumah adat ya. Ada yang masih ingat tadi rumah adat apa saja? Ya, gambar pertama tadi rumah adat dari Maluku dan Maluku Utara. Kemudian gambar kedua dari mana? Dari kelompok 2 tadi dari mana? Lalu tadi gambar kedua dari provinsi mana? Sulawesi Tengah. Gambar yang ketiga dari Papua dan Papua Barat. Gambar keempat dari Sulawesi Selatan. Dan gambar kelima tadi dari Kalimantan Timur. Nah, itu tadi materi yang telah kita pelajari tentang rumah adat yang ada di Indonesia pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi rumah adat yang ada di Indonesia, nanti silakan dari kalian mengerjakan soal pretest sebanyak 5 soal melalui Google Form yang Ibu bagikan melalui WA Group ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.